Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Senang berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GPI Sumayor dan Roksi Mas pagi hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung minggu di bulan ketiga ini. Di minggu kelima ini, dan saya percaya penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kita selama 5 minggu ini, amin. Siapa yang mengalami penyertaan Tuhan? Siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Siap melompat bersorak-sorai buat kebaikan Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu pagi hari ini. Hampiri tahta kudusnya. Katakan, Tuhan terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Katakan pribadi lepas pribadi, terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu di hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam keluarga kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi bangsa negara kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami satukan hati kami menyembah. Kami nantikan lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersinergi menyembah Tuhan, menyatukan hati kami, maka kuasa Tuhan yang dahsyat itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu secara khusus pagi hari ini bagi setiap jemaat yang hadir. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang. Kami mengalami pembaharuan, kami di-refresh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap beribadah sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau yang termanis, Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mari katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini. Nyatakan kepada Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di hidup kami, Kau yang termanis di hidup kami. Mari nyatakan lebih lagi, katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Amin. Di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa.
berkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yes, amin. Di dalam hidup ini ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Angkat suaramu, katakan, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan. lebih lagi serukan, ku sembah. Sembah Kau, ya Allahku. Amin. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Yesus, kami menyembahmu. Yang pria saja sama-sama saya katakan, Kau yang terindah. Yes. Amin. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Mari sama-sama yang wanita katakan, Kau yang termanis Tuhan. Oh Yesus, cinta lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Mari jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri, katakan, ku sembah. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut Amin. tak berteru Menyembah. Yesus Tuhan Raja. Lebih lagi ku sembah. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sembah Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasyadara.
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Tak bertemu. Menyembah Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan. Ku sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Amin. Kami tinggikan. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus. Jemaat saja katakan. Ku sembah. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau. Sembah Dia dari dasar hatimu. Ku tinggikan. Oh Rabasyana. Tiada lutut tak bertelut. Semua lutut menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Yesus, Tuhan Ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, ku sembah. Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Tuhan. Engkaulah Yesus, Tuhan yang ditinggikan di atas. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Oh, Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang masyana. Oh, ajaib perbuatan-Mu di hidup kami. Ajaib jalan-jalan-Mu di hidup kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, rabatata shekerere. Mari angkat penyembahanmu pagi hari ini. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Sampaikan semua kerinduanmu di hadapan Tuhan. Oh, nama syana. Oh, you are magnified, Jesus. You are magnified, Lord. Oh, you are awesome in this place. We worship you. We adore you. Oh, nama kata nama syara. Nama syara.
Kami percaya saat kami menyembah-Mu, ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kekuatan baru yang Kau curahkan dalam hidup kami. Oh Rama kata nama mari angkat kedua tanganmu, serukan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Lebih lagi serukan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh, angkat suaramu lebih lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ibadah ini milik-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami mau menyembah-Mu, kami mau melompat bersukacita buat kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap lebih lagi melompat bagi kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kasih tos, kasih high five. Haleluya. Bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita bertemu kembali pada minggu ini semua dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika umat Tuhan berkumpul memuji nama Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Satu pujian berkata, bertemu dalam kasih-Nya. Kita berkumpul dalam anugerah-Nya. Yuk ucap syukur buat Tuhan. Angkat suaramu, katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam. Sekali lagi katakan, bertemu. Bertemu Dalam kasih-Nya. yes. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua. Tengok kiri kanan bilang gini. Oh saudaraku. Amin. Bilang Tuhan cinta dan mengasihimu. Bersukacita semua Di dalam rumah Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat pujian dikatakan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya. bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Berkumpul dalam
bersuka cita semua. Tengok belakangnya, katakan, oh saudaraku, bilang Tuhan cinta kamu, Tuhan mengasihi kita. Mari bersuka cita semua. Lebih lagi, saudaraku semua. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Jemaat saja katakan, oh saudaraku. Lihat kiri kanan, tengok belakang, bilang Tuhan mengasihimu. Amin. Cita semua. Sekali lagi, saudaraku semua. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika umat Tuhan menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mazmur berkata, seperti embun di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada refresh yang Tuhan berikan. Amin. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk lebih lagi kita ekspresikan pujian kita. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Lebih lagi satukan hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. amin. Katakan, Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. suami istri boleh bergandengan tangan. Bilang ini, Bergandeng sahabat-sahabat boleh bergandengan tangan. Yes. bergandengan tangan dalam Amin. saling mengasihi. Tengok kiri kanannya. Kita keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kami mau terus bergandengan tangan di dalam kasih-Mu, di dalam sukacita-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan satu kali. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus. Suami istri, anak-anak boleh bergandengan tangan. Sahabat-sahabat boleh bergandengan tangan. Kata, Bergandengan tangan dalam satu kasih. yes, amin. Bergandengan tangan dalam satu iman. Tengok kiri kanannya. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Keluarga-keluarga boleh bergandengan tangan, katakan. Bergandengan tangan Dalam satu kasih. satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Kasih senyum kiri kanannya. Bilang ini, kita keluarga kerajaan Allah. Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Masih siap memuji Tuhan?
Kita minta Tuhan lebih lagi satukan roh kita memuji Tuhan. Haleluya. Yuk sekali lagi ekspresikan pujian kita. Sama-sama serukan. Satukan roh kami ya Tuhan. Semua. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Yes, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa semua. Hey, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Yes. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa semua. Hey, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Jemaat saja serukan, roh tercurah dari surga. Roh dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Semua. Hey, roh tercurah dari surga. Amin. Sungai Yordan bangkit. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Silakan untuk jemaat yang terkasih dalam. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus bergandengan tangan. Kami mau terus bergandengan hati. Melaksanakan tujuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja bersahati, gereja bersatu, kami saling bergandengan tangan, maka hidup kami akan jadi berkat buat orang lain. Nyatakan isi hatimu Tuhan, atas setiap pribadi, jemaatmu di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan, pakai kami sebagai keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi setiap orang. Keluarga-keluarga yang membawa dampak bagi setiap orang. Sehingga lewat kehidupan keluarga kami, orang boleh melihat Yesus nyata. Dan nama Tuhan ditinggikan di atasnya. Bersama keluargaku
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dan jadi satu lagu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalang. Katakan, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami bawa setiap keluarga kami pagi hari ini. Kami mau bergandengan tangan di hadapan melayani-Mu Tuhan. Mari jemaat, saya undang bagi benih, kita sambut firman Tuhan. Suami istri bergandengan tangan, ayah ibu anak, katakan, bersama keluargaku melayani. Yes, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami, mari sekali lagi keluarga-keluarga boleh bergandengan tangan. Bersama keluargaku, bersama keluarga, dengan hormat saya undang Bapak, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap memberkati kami Tuhan. Terutama berkat firman-Mu Tuhan yang sebentar kami mau dengarkan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah petunjuk, pedoman bagi kami, untuk kami terus dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Bersama dengan
keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, dan bahkan keluarga besar kami di gereja ini Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau dalam sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berilah pada kami supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, dibangun, dikuatkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Dan juga ada adik-adik, anak-anak. Shalom. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Maret ya. Nanti malam siapa yang sudah siap-siap kembang api mau malam takbiran. Siapa yang sudah masak opor ayam terus kemudian ketupat dan segala macam. Saya lupa. Kita Natalan ya, bukan Lebaran ya. Ya, tapi kita merasakan suasana Lebaran ya. Dengan Dengan libur panjang. Siapa yang di sini sudah liburan dari kemarin atau merencanakan liburan? Kalau saya sih liburan di Jakarta aja karena Jakarta sepi. Jadi asik kemana-mana. Kalau keluar kota, keluar daerah, keluar pulau pun juga. Selama itu di Indonesia kayaknya rame banget ya. Jadi kalau mau berlibur sekalianlah keluar negeri. Ya, tapi jangan lupa ajak-ajak. Baik, hari ini kita minggu yang kelima dan mulai bulan ini dan seterusnya setiap minggu kelima kita akan beribadah, kita akan kebaktian bersama-sama satu keluarga dari sekolah minggu kelas besar, kemudian teens, youth dan juga umum ya. Setiap minggu kelima. Memang harusnya sih minggu ini hari ini yang khotbah Pak Kiki, tapi Pak Kiki ya mendadak ada tugas tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan karena kita BPD DKI ini lagi ada kerjasama dengan World Mission ya, itu di Korea yang akan mengadakan acara konferensi misi ya bulan depan. Itu kita diundang, dikasih 40 orang jatah gratis. Saya ditawarkan. Tapi saya tidak tergerak gitu. Ke Korea sih gitu. Akhirnya yang berangkat yang lain lah gitu. Baik. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema sinergi. Arti kata sinergi, next. Arti kata sinergi berasal dari gabungan kata sun dan ergon. Yang berarti sun itu bersama, ergon itu pekerjaan. Artinya sinergi secara harafiah yaitu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Atau sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itu namanya sinergi. Kayak tadi kita lihat ya, tim PW, mereka melakukan sebuah pelayanan, sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan bersama-sama. Dalam waktu yang bersamaan, dalam lokasi yang bersamaan. Tetapi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Karena mereka melakukan pekerjaan bersama-sama dengan baik, ya. Akhirnya kita bisa menikmati pujian penyembahan. Tadi lagu-lagunya mengingatkan saya kepada masa lalu, ya. Ku sembah Kau ya Allahku. Itu saya ingat banget. Ketika saya menyanyikan lagu itu, saya sedang dibilangnya? Dibilang lari, kabur, atau keluar rumah. Karena waktu itu saya baru bertobat, ya. Karena kami dari keluarga Katolik, saya bertobat masuk Pentakosta. Keluarga saya, terutama bapak ibu saya nggak setuju. Akhirnya saya diberi pilihan untuk tetap di rumah atau pergi dengan gereja kamu lah. Dan saya memilih pergi. Di depan mereka saya pergi.
Mereka tidak menghalang-halangi saya, tidak menahan saya. Dan dalam kesendirian itulah saya menyanyikan lagu ini. Kau yang terindah. Gak ada lagi kan yang terindah kan selain Yesus kan. Tapi karena saya setia, Tuhan memberikan saya saudara yang begitu banyak. Sampai hari ini. Dan puji Tuhan, ya saya juga sudah dipulihkan dengan keluarga saya. Dan sampai hari ini juga saya berhubungan baik dengan keluarga saya. Nah, mengapa dibutuhkan sinergi? Karena sesuatu itu bisa dikerjakan sendirian dan bisa dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat, kalau dilakukan sendirian akan terasa berat dan mungkin lama diselesaikannya. Tetapi pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Nah, yang pertama, sinergi menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda. Bapak saya ngajarin begini, kamu jangan gampang untuk minta tolong sama orang. Kalau kamu bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Kalau kamu sudah gak sanggup, baru kamu minta tolong, minta bantuan sama orang. Kalau kamu ngangkat batu 50 kilo, bapak saya ngasih contoh gak ada gunanya gitu ya. Ngapain saya ngangkat batu 50 kilo. Kalau kamu angkat batu 50 kilo, masih kuat, angkat sendiri. Tapi kalau kamu angkat batu 60 kilo, apalagi 100 kilo gak kuat, baru minta bantuan. Tapi kalau 50 kilo saya kuat, dengan kemaksimalan saya angkat berdua, lebih ringan gak? Lebih ringan. Di situ. Ya bapak saya ngajarin saya jangan cengeng gitu loh. Jangan dikit minta bantuan, minta bantuan, minta bantuan. Ingat, bantuan itu adalah kedua. Yang pertama diri sendiri, baru kemudian minta bantuan kepada yang lain. Nah, sinergi menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda. Dalam sebuah kontes kuda di Amerika, pernah dicoba dengan menggabungkan kuda juara 1 dan juara 2. Jadi ada sebuah kejuaraan menarik beban ya. Kuda ya menarik beban. Terus kemudian ada juara 1, juara 2. Juara satunya dapat menarik beban 2.250 kg. Juara 2-nya dapat menarik beban 2.000 kilo. Nah, ketika digabungkan dua kuda ini menarik beban, secara matematis kedua kuda ini jika digabungkan harusnya dapat menarik maksimal 4.250. Tetapi yang terjadi pada prakteknya justru kedua kuda tersebut mampu menarik beban 6.000 kilo. Ketika mereka menarik berdua bersama-sama, yang satu 2.250 kilo kesanggupannya, yang satu 2.000 kilo kesanggupannya. Kalau digabungkan mestinya 4.250. Tapi ketika mereka menarik bersama-sama, maka beban yang dapat ditarik itu seberat 6.000 kilo. Artinya ada kelebihan 1.750 kilo. Dari mana tuh? Ya karena sinergi tadi. Makanya kalau suami istri dikatakan double portion. Nah bulan depan kita tuh ada gabungan Kompi dan Komunita dengan tema double portion. Apa itu double portion? Datang. Ya bulan depan ya. Ke Kompi dan Komunita. Ya spill dikit ya. Nah jadi aneh gitu loh. Ketika mereka atau kedua kuda ini menarik bersama-sama, mereka bisa menarik tambahan beban 1.750, hampir setara beban yang dapat ditarik oleh kuda yang juara 2. Mestinya bertiga dong, tapi berdua aja mereka mampu melakukannya. Apalagi bertiga, apalagi berempat. Yang kedua, mengapa dibutuhkan sinergi? Sinergi dapat memperluas jangkauan. Nah, angsa yang terbang bersama-sama dengan formasi V
dapat menempuh jarak 70% lebih jauh daripada terbang sendiri. Kenapa? Yang pertama, terbang sendiri bosen kan. Gak ada teman ngomong kan. Sendiri ya terbang. Tapi kalau berdua ngobrol, coba kalau jalan kaki sendiri kan. Yang namanya 3 kilo tuh rasanya jauh banget. Tapi kalau berdua ngobrol, tahu-tahu sudah 5 kilo, gak berasa. Tapi ini bukan kepada para wanita yang jalan-jalan di mall ya. Sepanjang hari mereka naik turun kuat gitu kan. Apalagi berdua ya kan. Dari mall ke mall tuh. Nah jadi gambarannya tuh angsa mereka terbang dengan huruf V ya. Yang depan itu menembus atau menabrak dinding udara. Tetapi di belakangnya juga memberikan daya dorong dengan kepakan sayap mereka. Sehingga apa? Kekuatannya bertambah. Nah ketika yang depan mulai capek, maka dia akan ke belakang. Mesti saya contohin ya. Ada berapa orang tuh? Berapa angsa tuh? Ada 20 angsa ya. Jadi ketika yang di depan udah capek nih, dia akan mundur ke belakang. Makanya ada satu angsa kan lihat tuh. Cuma kayak kebablasan tuh dia tuh. Dia akan ke belakang. Dan itu bergantian. Jadi kepakan sayap di antara mereka itu memberikan daya dorong untuk angsa-angsa yang lain. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa bersinergi? Dimulai dari visi. Next. Nehemia dan semua orang Israel memiliki kesatuan visi, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi saya ambil firman Tuhannya dari Nehemia. Ya. Dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai 32, nanti kita baca di rumah. Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Mereka punya visi untuk apa? Membangun kembali tembok. Setelah sebelumnya Ezra membangun bait Allah. Tapi tidak selesai. Kemudian Nehemia membangun tembok. Dan mereka semua bangsa Israel, baik tua maupun muda maupun anak-anak, mereka punya visi yang sama, yaitu apa? Membangun tembok untuk mengelilingi kota Yerusalem yang akan mereka bangun kembali dari reruntuhan, dari keruntuhannya. Kenapa? Karena untuk membangun kota Yerusalem itu banyak gangguan. Jadi Nehemia punya hikmat. Dia bersama-sama dia membagikan visi kepada seluruh bangsa Israel untuk membangun tembok. Itu visi mereka. Jadi semua punya visi yang sama. Untuk apa? Membangun tembok. Supaya apa? Supaya mereka bisa membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur. Untuk dapat bersinergi diperlukan kesatuan visi. Sinergi dapat terwujud dengan kesatuan visi. Yaitu visi yang sama. Kalau ada banyak orang. Waktu itu Nehemia dan bangsa Israel ribuan, mungkin juga jutaan. Ya. Kalau mereka tidak punya visi yang sama, masing-masing punya visi, bisa nggak mereka bersinergi? Nggak akan bisa. Kenapa? Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Saya teringat lagu The Beatles. Mana Pak Anwar? Coba Pak Anwar tolong iringin saya. Judulnya You Say Goodbye and I Say Hello. Tahu Pak Anwar lagunya pasti tahu. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. You say yes, I say no. You say stop and I say go, go, go. Gitu lagunya. Jadi artinya apa? Ini nggak ada kesatuan. Yang satu bilang stop, yang satu bilang jalan. Yang satu bilang yes, yang satu bilang no. Yang satu bilang why, yang satu bilang I don't know gitu loh.
Kenapa? Karena nggak punya kesatuan visi. Akhirnya apa? Masing-masing jalan sendiri. Nah kita di gereja ini ada 5 kadif dan 1 tim. Ya 1 ketua tim lah ya. Kadif ibadah Pak Andre. Kadif pastoral Pak Agus. Kadif misi Pak Alexi. Kadif penunjang Pak Daniel Amran. Kadif Komsel Pak Femerio dan tim pengajaran Sis Tong Trivena. Di bawahnya ada masing-masing koordinator. Ada tim kerja. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi ingat, mereka nggak bisa jalan masing-masing. Dalam artian, pokoknya gue hanya ngurusin ibadah aja. Terserah gue ibadah mau bagaimana. Pokoknya gue ngurusin komsel aja. Terserah gue komsel mau bagaimana. Pokoknya gue ngurusin misi aja. Terserah gue misi mau bagaimana. Akhirnya misi gak pernah ada tempat. Kabur terus gitu. Pak Agus juga pastoral. Ngurusin orang mati terus. Doainnya orang mati terus ya kan. Supaya pelayanannya ada terus gitu kan. Terus kemudian penunjang. Ya kan. Mikirnya duit terus gitu kan. Ya bagus sih kalau menghasilkan. Nah kita harus punya satu visi. Dari siapa? Dari Tuhan visinya. Untuk gereja kita. Kenapa? Karena masing-masing divisi tadi, masing-masing koordinator, ya masing-masing bidang. Bahkan juga jemaat adalah bagian dari gereja GBI Sungai Yordan. Gak bisa berjalan masing-masing. Satu mobil, yang satu pengen ke Plaza Senayan, yang satu pengen ke Plaza Kelapa Gading ya. Satu lagi pengen ke Bogor, terus akhirnya gini, ya udah kita kesini dulu, kesini. Wah, nggak nyampe. Di situ. Nah, dalam hal apa saja kita harus bersinergi sesuai dengan firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini. Di dalam Nehemia, kalau tadi kan Nehemia 3 itu berbicara tentang visi. Nah, sekarang Nehemia 4. Nanti bisa baca ya, nanti firmannya ada. Makanya kenapa nggak dari awal saya bacakan firman? Karena nanti saya akan potong-potong firman Tuhannya. Kalau saya bacakan dari awal, panjang, nanti panjang lagi nih. Akhirnya kepanjangan nanti. Nah, yang pertama dalam Nehemia 4, ya itu firman Tuhan menuliskan tuh dalam sinergi yang pertama adalah menghadapi tantangan. Ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan yang puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi orang Israel, orang Yahudi kita itu sedang membangun kotanya, Yerusalem, Bait Allah. Mereka itu dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Termasuk orang Samaria, orang Amon, dan lain-lain. Mereka ingin menggagalkan pembangunan kembali kota Yerusalem, terutama Bait Allahnya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang Israel sudah bangkit, sudah bangun kembali Bait Allah, mereka akan jadi satu kekuatan yang luar biasa yang tidak terkalahkan. Di situ. Ada kalanya ketika kita ingin membangun sesuatu, ingin memperbaiki sesuatu yang rusak atau tidak baik. Gak semua orang mendukung kita loh. Gak semua orang dukung kita. Mereka di luar sana mungkin berharap kita gak bisa bangun kembali. Mereka di luar sana berharap mungkin kita tambah rusak. Mereka di luar sana mungkin berpikir kita tutup. Selesai, habis, hancur. Ada orang seperti ini. Kenapa? Karena ada aja orang yang iri, dengki. Kalau bahasa Jawanya, serai. Bahasa Manadonya apa non? Iri itu. Nah di situ. Karena mereka
Ya, nggak tahu lah apa yang mereka pikirkan. Maka Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti itu. Nah, yang pertama bersinergi dalam menghadapi tantangan. Kenapa? Karena ketika tantangan datang, terus kita melawan sendiri atau kita menghadapi sendiri, ada kalanya kita tidak kuat. Tapi tantangan seberat apapun, kalau kita hadapi bersama-sama, maka kita dapat kuat menghadapinya. Tapi kalau kita sendiri menghadapi tantangan, bahkan tantangan sekecil apapun, kita bisa nggak kuat. Karena sendiri. Ingat tadi itu, angsa. Ketika mereka bersama-sama, mereka bisa menempuh jarak lebih jauh, 70%. Lebih jauh. Kalau sendiri mungkin mereka bisa terbang 10 kilo. Tapi kalau mereka bersama-sama satu rombongan dengan formasi V, mereka bisa 70 kilo ya. 70 kilo. Kuda sendiri ngangkat 2.250. Yang satu 2.000. Tapi ketika berdua 6.000. Bayangin ketika berempat, berlima, bersepuluh. Yang kedua, dalam hal apa kita bersinergi? Berdoa. Ternyata berdoa itu kita butuh bersinergi. Itu apa? Bekerja bersama-sama. Kita melakukan doa bersama-sama. Tapi doa bersama-sama bukan harus kita ada di satu tempat bersama-sama. Kita bisa berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita bisa berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Dan kita juga bisa berdoa bersama-sama di satu tempat. Yang penting intinya semua jemaat yang ada sama-sama berdoa. Tapi ingat, bukan doa kita yang menggerakkan Tuhan untuk bekerja. Bukan karena kita berdoa makin rame, Tuhan makin ya. Tidak. Tapi ketika kita berdoa, kita selaras dengan Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, kita tidak menganggap, tuh karena gue berdoa, sesuatu terjadi kan. Karena saya, karena gue berdoa, sesuatu terjadi. Tidak. Tapi karena Tuhan yang melakukannya sendiri. Kita gak usah berdoa, Tuhan tetap melakukan. Tapi ketika kita berdoa, kita bersinergi dengan Tuhan. Akhirnya kita merasa, wow, kita dekat dengan Tuhan. Doa jangan memaksa. Doa jangan mengajari Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan begini. 2 atau 3 orang sepakat. 2 orang saja sepakat meminta sesuatu, maka aku akan melakukannya atau mengerjakannya atau mengabulkannya. Ini bukan berbicara 2 orang sepakat lalu Tuhan bekerja, bukan. Karena 2 orang sepakat ini sepakat di antara mereka berdua dan mereka sepakat dengan Tuhan. Ingat di situ. Jadi 2 orang sepakat untuk meminta, bukan orang meminta untuk sepakat. Jadi pertanyaannya, kita sepakat dulu untuk sesuatu terjadi atau kita berdoa dulu untuk sepakat? Sepakat dulu untuk berdoa. Kenapa? Karena kalau kita cuma berdoa dulu tanpa kesepakatan, maka doanya masing-masing tuh macam-macam lagi. Tapi kita sepakat dulu apa yang mau kita doakan. Tuhan berbicara apa nih? Dan kita berdoa untuk apa? Saling menguatkan. Next. Firmannya. Nehemia 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem
dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Makanya kalau ada doa, kegiatan doa di gereja ini, ayo kita sama-sama berdoa. Hari Sabtu, setiap Sabtu sore ya, jam 3 belum sore ya, masih siang lah itu. Kita berdoa bersama-sama. Tapi kita juga bisa berdoa di rumah masing-masing. Kita juga bisa berdoa secara online. Kalau dulu saya begini nih, punya istilah begini. Yuk, ntar malam kita bertemu di awan-awan. Kita bertemu di udara. Lewat apa? Lewat doa. Keren kan? Ayo kita ketemu di udara. Sama-sama. Jam berapa? Jam 12 malam ya. Kita sama-sama. Begitu doa, besok ditanya, gimana semalam? Kok gue ketemu lo? Gue gak ketemu lo. Ya tidur. Karena kemalaman gitu kan. Di situ dulu belum ada online. Kita janjian. Doa jam 12 malam, ketemu di udara. Waduh, keren banget kan? Ngapain? Kita peperangan terhadap penguasa-penguasa di udara. Ya kan? Jangan lupa bawa senjata masing-masing. Ya kan? Apa aja, ketopong selamatan, pedang roh, dan segala macam itu. Wah dulu keren istilahnya. Sekarang sih gak ada istilah kayak gitu. Online. Kita online. Nah yang ketiga. Apa saja yang harus kita kerjakan bersama-sama bersinergi. Berjaga dan menopang. Artinya kita saling berjaga-jaga dan saling menopang. Berjaga terhadap apa? Berjaga terhadap serangan, ancaman dari luar. Buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota kita, buat bangsa kita. Berjaga terhadap apa? Berjaga supaya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bisa dikerjakan sampai selesai. Terus kemudian menopang apa? Saling menopang, saling menguatkan. Kita harus bersama-sama nih saling menguatkan. Jangan cuma 1-2 orang aja yang keluar-keluar. Ayo. Yang lain melempem. Akhirnya yang 2 orang bisa putus asa. Atau akhirnya yang dua orang ini ya sudahlah. Kita kerja. Sekalipun yang lain mau kerja. Berat kerjaannya. Nehemia 4 ayat 10 sampai 15. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok. Saling menguatkan, jangan takut, jangan memandang kepada musuh, tapi pandanglah kepada Tuhan. Jangan melihat jumlah musuh yang banyak, tapi lihatlah kepada Tuhan yang maha besar, maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatunya. Kita saling menguatkan. Ayo, jangan sampai ada yang menjadi lemah. Lalu mundur dan terhilang. Tapi kita saling menjaga, saling menguatkan. Kalau ada saudara kita, baik secara pribadi, keluarga, ada masalah, kita jangan cuek. Jangan kita, masalah dia kok bukan masalah gua. Jangan EGP, masih ada gak istilah EGP sekarang ini? Emang gue pikirin. Itu zaman dulu tuh. Jangan kita tidak peduli. Tapi kita saling menjaga dan saling menguatkan. Terutama dalam keluarga.
Suami, istri, orang tua, anak. Itu dulu tuh yang paling penting. Kenapa? Kalau gereja nih bilangannya banyak. Tapi kalau keluarga, ya cuman suami, istri, dan anak-anak. Dimulai dari keluarga saling menjaga, saling menyemangati, saling menguatkan, saling menopang. Maka setiap keluarga akan menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang ideal. Ketika semua datang ke gereja, seperti saat ini, keluarga-keluarga datang ke gereja, maka gereja otomatis menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat. Kenapa? Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Gereja nggak akan menjadi kuat, nggak akan menjadi sehat kalau keluarga-keluarganya nggak kuat dan nggak sehat. Itu prinsipnya. Yang keempat, kita bersinergi dalam hal apa aja? Yang keempat, memaksimalkan potensi atau karunia dan talenta yang ada. Tadi ada yang main musik. Main musik pun juga beda-beda. Ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main sekso, ada yang main drum. Ada yang jadi singer, jadi WL. WL-nya juga bisa main musik tapi ya. Main gitar. Ada yang nari, tamborin. WL tadi gak bisa nari tamborin kan. Gak ada yang serba bisa. Gak ada yang serba bisa. Gak ada yang semua tahu semuanya, segala sesuatunya. Kita butuh orang lain untuk melengkapi kita. Suatu ketika ada dalam suatu seminar, itu yang diundang sekolah-sekolah teologi. Ada satu pertanyaan dari murid sekolah teologi Reform. Dia bertanya kepada seorang profesor yang namanya Craig Keener. Prof, bagaimana pendapat Prof tentang kesatuan tubuh Kristus? Apakah itu bisa terjadi? Lalu Prof itu berkata begini. Kesatuan tubuh Kristus bukan bicara keseragaman. Jadi jangan pernah satu memaksa yang lain untuk sama seperti dia. Kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang bagian anggota-anggota tubuh. Masing-masing punya fungsinya. Masing-masing punya perannya. Gak bisa semua jadi kepala. Di mana badan? Di mana kaki? Di mana tangan? Di mana jari? Di mana hidung, mata, telinga, mulut, lidah, dan segala macam. Jadi kesatuan tubuh Kristus bukan keseragaman. Tapi yang berbeda-beda ini bersatu menjadi tubuh. Saling melengkapi. Sehingga akhirnya apa? Fungsinya jadi maksimal. Bayangin kalau tangan jalan sendiri. Kayak film horor kan. Gak bisa. Masing-masing punya fungsinya, punya potensi, punya bakat, punya kemampuan, punya passion, punya kebiasaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Saya gak bisa jadi WL. Kalaupun dipaksakan bisa, tapi gak bagus. Saya gak bisa jadi pemain tamborin, saya penari. Dancer. Gak percaya? Nehemia 4 ayat 16 sampai 18. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Di sampingku berdiri peniup sangka kalah. Sekalipun mereka semua mempersenjatai diri mereka, tapi mereka bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawab, kemampuan, kebisaan. Di situ terus loh, ada peniup sangka kalah. Di sini ada peniup shofar. Pak Agus biasanya niup shofar ya. Pak Andre, dulu Bobby ya. Udah lama Bobby nggak niup shofar di sini ya. Nah, saya melihat dan menemukan
bahwa di gereja kita ini ada potensi-potensi yang ada. Tapi ada yang belum tergali. Karena malu-malu. Ya kan? Malu, aku malu. Karena mungkin belum tergerak. Ya. Karena belum punya satu visi yang sama. Atau mungkin karena hal yang lain. Atau mungkin karena belum ada yang nawarin. Ada tipe orang yang ditawarin dulu baru mau. Nah, coba kita lihat kepada diri kita masing-masing. Potensi saya apa ya? Kemampuan saya apa ya? Nah, kalau kita sudah tahu dan kita sudah pergunakan, maksimalkan itu. Sehingga kita menjadi ahli. Gak cuman bisa-bisa aja. Main tamborin, wah terus gali, terus latih. Supaya apa? Mungkin main tamborin bisa lempar ke sana, lempar ke sini, bisa lompat sana, lompat sini, bisa salto segala macam gitu kan. Nah, pemain musik juga, wah sampai gitar gak usah dipetik, munyi sendiri gitu kan. Itu mistis ya. Ya saya senang tadi saya lihat si Irvin sudah mulai bermain gitar ya di sini ya. Hans juga lebih dahulu ya di situ. Padahal Amran ngelamar jadi WL katanya. Nah yang kelima, bagian yang terakhir. Kita harus bersinergi dalam hal tunduk pada otoritas. Ternyata juga kita harus bersama-sama nih. Melakukan sebuah kegiatan pekerjaan yang namanya tunduk pada otoritas. Terutama otoritas di atasnya. Secara substansi, ya kita semua sama. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah murid Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan. Saudara, kita adalah anak Tuhan. Secara substansi kita sama. Tapi secara hierarki ada perbedaan. Ada gembala, ada wakil gembala, ada 5 kadif, ya. Ada korbit di bawahnya, ada tim kerja, ada jemaat. Bukan berarti jemaat tidak punya hak atau kewajiban. Tetapi ada pada porsinya. Jangan semua maunya memimpin. Semua maunya diikutin. Semua maunya menguasai. Kalau begitu akhirnya akan terjadi yang namanya perang saudara. Selalu ya saya kalau dengar khotbah dimanapun ya. Sampai dengan tahun lalu tuh masih mendengar gini. Kesaksian nih gembala atau pembicara. Kalau lagi acara Natal. Bentuk panitia Natal. Ada keributan. Kenapa? Karena masing-masing mau. Apa yang dia usulkan. Apa yang dia mauin dikerjakan, dilakukan. Padahal sudah ada tuh. Hierarkinya. Ada ketua panitia, ada bendahara, ada sekretaris, ada bidang-bidang lainnya. Semuanya saling menopang. Semuanya bekerja bersama-sama sesuai dengan kemampuan. Suatu ketika begini, ketika saya masih kuliah di STBI, waktu itu S2, saya ambil pastoral counseling. Kami ada praktek. Prakteknya apa? Kita mengkonseling mahasiswa-mahasiswi yang kelas pagi, yang masih junior lah. Lalu kemudian ya kita konseling mau pria mau wanita sama. Kenapa? Karena kita ada di satu kelas ya. Itu ada meja-meja, kita semua jadi konselor tuh, bahkan 2 kelas waktu itu. Nah nanti mereka semua anak-anak yang kelas pagi, yang masih junior datang, mereka satu persatu menghadap untuk mereka konseling. Nah saya kedapatan 3 anak dan ada satu yang menarik begini, perempuan. Dari daerah, anak daerah. Nah dia bilang begini, dia lagi istilahnya ya, down. Dia lagi self pity. Dia lagi gak bersemangat. Kenapa? Karena gini, dia kepengen jadi singer atau jadi pemain tamborin.
Tapi berapa kali dia ikut audisi selalu gagal. Kenapa? Karena suaranya kurang bagus lah. Gak enak kalau dibilang tidak bagus ya. Suaranya kurang bagus dan tariannya kurang luwes. Masih kaku. Ya. Nah, lalu dia saya pengen Kak gini-gini. Bahkan acara di kampus ada tuh yang paduan suara dia pengen. Tapi dia gak pernah diterima. Lalu ya saya coba nasihatin. Ya kan, tetap aja. Nah, akhirnya saya gali. Kamu kebiasaannya apa? Selalu dia bilang, saya maunya ini, maksud enggak. Saya tanya, kamu kebiasaannya apa? Aduh gak tahu Kak, gini. Lah selama ini kamu ketika kuliah, kamu pernah dapat tugas apa? Dapat tanggung jawab apa? Dipercaya apa? Oh itu Kak, waduh saya hampir setiap tahun itu ditunjuk jadi ketua panitia Natal. Juga acara-acara di kampus selalu saya ditunjuk jadi ketua. Kenapa? Ya karena teman-teman mempercayakan pada saya. Oke, itu poinnya. Jadi kamu dipercaya oleh teman-teman karena teman-teman melihat kamu punya kemampuan untuk apa? Untuk mengkoordinasi subordinat, memimpin teman-teman yang lain. Tapi Kak saya maunya jadi penyanyi atau jadi penari. Sudahlah. Itu hanya buat hobi aja buat kamu lah atau buat ini. Nah saya bilang begini. Kamu pernah lihat acara American Got Talent? AGT. Ya, ayam goreng Ternate itu. Nah iya Pak. Iya Kak. Saya juga senang melihatnya. Justru itu Kak saya kepengen banget jadi penyanyi atau penari. Karena saya lihat tuh keren banget Kak yang nyanyi yang nari. Dapat tepuk tangan begini, begitu. Terus yang begini. Kamu tahu gak siapa di belakang acara itu? Ada yang namanya sutradara. Ada yang namanya stage manager. Yang membuat acara itu jadi bagus bener. Acara itu bagus kan? Bagus. Siapa yang bikin acara itu bagus? Bukan karena penyanyinya, bukan karena penarinya. Tapi yang membangun, yang mengkoordinasi acara itu. Lah kamu di situ. Dia bengong. Jadi kamu bukan orang yang tampil, tapi kamu orang yang mempersiapkan acara itu untuk jadi bagus. Oh gitu Kak ya? Iya. Biasanya orang kayak gini, dia punya kecerdasan interpersonal. Itu apa? Kecerdasan untuk berkomunikasi, berhubungan baik dengan banyak orang. Kamu di situ nggak? Iya Kak. Ya itulah kamu. Oh gitu Kak ya? Ya sudah. Dia pulang dengan bersorak-sorai. Saya bilang, kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya Mesias. Belum waktunya. Salah ya. Salah. Nah seperti itu. Kita harus tahu potensi kita apa. Sehingga kita berguna. Kita berkontribusi di gereja. Kita bersama-sama nih. Ini, belakang ini nih. Setiap orang kemarin kami ada acara DPA. Banyak beberapa gembala datang. Beberapa gembala di gereja lain. Mereka bilang bagus ya. Ini dekorasinya. Tahu ini yang usul siapa? Pak Andre. Ini gara-gara Pak Andre nih. Tahu yang bikin siapa? Ko Anton. Bukan Ko Anton yang bikin sih, Ko Anton yang mendesain dan belanja dan membuat hasilnya seperti ini. Ini karpet diganti nih. Tahu siapa yang usul? Pak Andre itu. Ini gara-gara Pak Andre nih. Ya. Tapi duitnya dari mana? Duitnya dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dari saya. Pak Andre cuma usul doang. Tapi sempet sih, Pak Andre saya kasih maksimal 10 juta. Kelebihan 15 juta. Saya bilang gak mau tahu, pokoknya 10 juta. Saya telepon ke Anton, budgetnya 10 juta. Oke, tadinya harusnya semua tuh. Gak ada lubang-lubang. Saya buka. Tadinya mestinya semua tuh. Lalu kok Anton ngakalin. Tapi jadi bagus kan? Nah itu luar biasa gak? Lalu yang lain juga seperti itu. Ya, gereja kita mulai berbenah. Tadi waktu masuk ngeliat kan GBI Sungai Yordan. Wah, 20 tahun lebih gak ada tuh seperti itu. Udah mulai dicat. Padahal usul. Chat semua Pak. Ya dananya belum ada. Nanti. Baru teras dulu teras. Tapi Pak Danan Amran ini nih. Usul di sini nih.
Pak, taruh ini Pak, silakan saya bilang gitu. Ini dari meja ini sumbangan daripada Daniel Amran nih. Pak Agus butuh mobil untuk kunjungan Pak, ganti. Siapa yang mau nyumbang mobil? Nah, jadi masing-masing ada bagiannya. Nehemia 4 ayat 19 sampai 23. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita berpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedangkan sebagian dari orang-orang memegang tombak dan merekahlah fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanannya. Jadi ada otoritas yang harus kita ikuti bersama. Sesuai dengan jenjangnya. Kadif itu akan langsung direct dengan saya. Saya memberikan instruksi kepada para kadif. Lalu para kadif ke koordinator, korbit. Lalu kepada tim kerja. Lalu kepada jemaat. Dan semuanya. Dan puji Tuhannya, ya kadif-kadif yang ada, semua ini adalah kadif-kadif yang komit dan submit. Dan mereka bekerja bersama nih. Mereka kompak satu sama lain nih. Gak ada saling sikut-sikutan ya. Paling sikut-sikutan kalau misalkan dengerin. Usul. Ya kan? Yang satu Pak Daniel Amran usul ke siapa gitu kan. Tuh ngomong. Seperti itu. Jadi tunduklah pada otoritas. Supaya apa? Supaya visi yang Tuhan berikan itu bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan pasti memberi visi kepada pemimpin. Makanya sebagai pemimpin, terutama saya sebagai gembala, saya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya harus jauh daripada dosa, kejahatan. Tapi saya juga butuh, itu tadi, dikuatkan. Butuh di apa? Ditopang. Butuh apa? Butuh dijaga juga. Pagem, kayaknya Pagem nih sudah mulai kelihatan agak-agak kecapean Pagem. Ya udah, nih saya kirimin vitamin Pagem. Itu salah satunya. Seperti itu. Padahal waktu itu bilang, Pagem tuh di YouTube mukanya kelihatan capek Pagem. Bukan capek Pak, saya agak tegang. Kenapa? Soalnya ininya sempat gak nyala nih. Nah, jadi kita tunduk otoritas. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk bersinergi dibutuhkan yang namanya kesatuan visi. Jangan punya visi yang berbeda. Semua harus satu visinya. Dari Tuhan kepada gembala, kepada kadif, kepada korbit, dan kepada jemaat. Kita tunduk pada otoritas. Tapi otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Di situ. Yang kedua, untuk bersinergi dibutuhkan kerendahan hati. Mengutamakan orang lain. Kalau usulannya nggak diterima ya sudah. Jangan kemudian mutung, marah-marah, nggak datang ke gereja lagi. Kemudian tunduk pada otoritas itu butuh yang namanya kerendahan hati. Sekalipun mungkin pemimpin di atasnya lebih muda, sama seperti saya. Pak Yogi sebagai wakil gembala, saya sebagai gembala. Umur saya jauh, nggak jauh Pak ya. Beda 10 tahun Pak ya. Saya 52, Pak Yogi 62 ya. 63. Nah, 63. Beda 11 tahun. Tapi Pak Yogi masih bisa loh. Berlaku, sopan, submit dengan saya. Tapi saya nggak arogan kan, Bapak kan. Saya juga nggak boleh arogan. Kalau Pak Yogi lagi mau khotbah ke Depok, saya udah minta-minta loh. Tinggal marahnya aja saya belum Pak Yogi. Pak Yogi saya nyetir mobil Pak Yogi. Jangan. Saya nyetir Pak Yogi. Jangan. Saya nyetir. Kan nggak mungkin begitu. Ya sudahlah Pak Yogi yang nyetir gitu kan.
lumayan lah disetirin kan. Nah seperti itu. Yang ketiga, sinergi dapat meningkatkan kekuatan dan jangkauan. Itu tadi. Sendiri 100. Berdua bukan 200 tapi 300 yang bisa kita angkat. Terus kemudian jangkauannya luas. Kita nggak bicara lagi di bidang masing-masing. Tapi kita bisa bidang itu akan menjangkau lebih luas lagi. Bahkan juga bisa mendunia. Kita sudah mendunia loh gereja kita loh. Ada sadar nggak? Gereja kita sudah mendunia loh. Gimana Pak? Masuk YouTube kan mendunia. Ya kan? Nah, itu memperluas jangkauan. Ada Rohmat dan tim. Yang sekarang saya setiap hari Selasa itu saya tapping. Sekali tapping 10 episode. Bayangin aja. 10 episode. Itu apa? Renungan saya bacakan. Seperti itu. Awal-awal mata saya perih pulang-pulang, pusing. Kenapa? Karena cahaya. Akhirnya kemarin mereka mikirin gimana supaya saya nggak seperti itu lagi. Nah yang keempat, sinergi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu tadi, sesuai dengan bidang, kemampuan, potensi, bakat yang sudah Tuhan berikan. Sehingga nggak bertabrakan. Janganlah begini, kalau kita tidak menguasai sesuatu, jangan kita sok tahu. Berikan pada yang lain yang lebih tahu, lebih mengerti. Ada kalanya saya berkonsultasi dengan Pak Femerio masalah keuangan. Tapi bukan begini Pak, gereja kita kurang uang nih Pak, gimana Pak? Dengan Wimpi, dengan Darmawan, dengan Victor, dan dengan yang lain semua. Saya juga berdiskusi, karena saya tidak tahu segala sesuatunya. Dan saya gak mau jadi orang yang sok tahu. Sotoy gitu ya bahasanya ya. Nah yang kelima, sinergi dapat membawa kepada semua perkara. Artinya sinergi dapat membuat kita tuh melakukan segala perkara. Tentunya yang Tuhan kehendaki. Bukan di luar apa yang Tuhan kehendaki. Terakhir, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ada video klip sedikit ya. Di sini ada anak-anak teens dan sekolah minggu ya. Nah, saya sesuaikan ya video klipnya. Silakan diputar video klipnya. Union is strength. Wih, ada satu yang ngatur tuh. Smarter to travel in groups. Oke, itu aja videonya ya. Mau lagi? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, yang berikan kami pelajaran bagaimana pentingnya, bagaimana kami harus bersinergi untuk melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga kami, dan di gereja ini Tuhan. Bahkan juga kami bekerja bersama-sama, bersinergi dengan gereja-gereja lain. Bahkan antar sinode ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kami memiliki kesadaran untuk kami dapat membuka diri kami. Membuka mindset kami, pikiran kami. Bahwa kami membutuhkan orang lain. Dan orang lain juga membutuhkan kami. Untuk kami dapat bekerja bersama-sama. Sehingga seberat apapun pekerjaan itu, pasti dapat kami lakukan ya Tuhan. Karena dalam sinergi
ada kekuatan yang melebihi kemampuan kami Tuhan. Dalam sinergi kami dapat menjangkau bahkan jauh, lebih jauh daripada apa yang mampu kami kerjakan sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu nih Tuhan. Untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan. Baik yang saat ini hadir secara onsite, yang menonton secara online, dan yang mungkin juga ada di tempat lainnya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati mereka semua. Sama seperti Tuhan berkati kami di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama saya berdoa. Dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati firman pagi hari ini. Bilang kiri kanan gini. Together we stronger. Yes, bersatu kita semakin kuat. Bersinergi satu dengan yang lain, tapi yang terutama adalah bersinergi dengan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bersatu, bersinergi satu dengan yang lain Tuhan. Membangun visi Tuhan di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam rumah tangga, di dalam bangsa, kota, negara yang Tuhan percayakan. Membangun kesatuan, sinergi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam gereja-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami. Mari Tuhan nyatakan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan kemampuan, kekuatan. Untuk kami bersatu hati, bergandengan tangan. Lewat perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan. Menjadi satu keberagaman yang indah yang membawa kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Emmanuel Gatot. Terus memakai beliau. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat. Mendewasakan seluruh jemaat di tempat ini. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Biar kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan. Sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Lagi berikan yang terbaik katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Katakan bergandengan tangan. Tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Katakan keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, mungkin saat ini saya mengundang jika ada Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir? Belum ada?
Saya mengundang seluruh jemaat untuk kita terus mengajak teman-teman, saudara, keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksimas. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan atau menyaksikan pengumuman multimedia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya, Eden Nathanael. Berikut informasi sepekan gereja kita. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Halo, saya Doni De Kaiser, speakerpreneur. Banyak yang bertanya pada saya, apa sih sebenarnya pentingnya memiliki kemampuan public speaking dan communication skills, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kegiatan bisnis. Tahu nggak apa? Dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi yang baik didukung dengan keahlian public speaking akan mampu meningkatkan bisnis Anda. Contohnya, kalau Anda memiliki sebuah produk tapi tidak mampu memasarkannya, maka tidak akan terjadi aktivitas jual beli terhadap produk Anda. Selain itu, kalau Anda menggunakan kemampuan komunikasi Anda untuk mengenalkan produk Anda kepada pihak luar, kepada orang lain, maka produk Anda akan banyak dikenal dengan upaya strategi branding. Tapi tentunya untuk memahami strategi komunikasi dan public speaking yang efektif, ada teknik dan ada caranya yang bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk bagi Anda, pelaku usaha, pengusaha, dan pebisnis. Karena itu mari sama-sama belajar komunikasi dan public speaking bersama saya Doni De Kaiser, khususnya untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jangan lupa saksikan atau ikuti bareng program ini pada tanggal 5 April 2025. Saya Doni De Kaiser, salam Nusantara, Merdeka! Kompi dan Komunita bulan depan akan dilaksanakan secara gabungan dengan format talk show bertemakan Double Portion. Pembicara Bapak Calvin Hadono dan Ibu Nani. Akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, hari ini dan seterusnya di setiap minggu terakhir kita akan berdoa bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun. Untuk itu saya akan memanggil rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Februari kemarin yang belum didoakan. Dan tentunya di bulan Maret ini, nanti saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa. Yang pertama ada Ibu Lina Kuswara, boleh silakan maju ke depan. Kemudian Saudari Febrina Manurung, Ibu Neni Suryani, Ibu Ivy Tong, Saudara Jonathan Farrell dari Sing, kemudian Saudari Darren, Saudari Hana Christina, Saudari Yunike Catherine. Boleh nama-nama yang saya panggil boleh maju ke depan yang saya sebutkan. Kemudian Saudari Margareta atau Deeta.
kemudian Ibu Novita atau Ciacun, Pak Anwar Hasan, Saudari Evi Kurmasela, Saudari Ita Siahaan, Saudara Alex Chandra, Saudara Eden Nathanael, Saudara Christian Jordi, kemudian Saudara Nolan Nelson Chong. Wah, ini anaknya Pak Chong ini. Dan tidak lupa juga ternyata ada wedding anniversary yang berulang tahun pernikahan pada bulan Maret, yaitu Bapak Daniel Chong dan Ibu Yeni Amran. Sekaligus saya undang untuk maju ke depan. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum saya sebutkan namanya, boleh yang berulang tahun di bulan Februari atau Maret, silahkan maju ke depan. Dari yang saya sebutkan namanya tidak ada satupun? Atau Pak Gembilang tadi ada di udara Pak, bertemu di udara. Silakan. Nanti sebentar dengan hormat Bapak Gembala akan berdoa bagi rekan-rekan kita, bagi Ko Daniel dan Cieni juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, bilang gini, tetap bersinergi. Kasih tos, kasih high five, bilang gini, tetap bersatu bersinergi. Haleluya. Yuk angkat kedua tanganmu, katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama mengarahkan tangan kita kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun, baik di bulan Februari dan bulan Maret, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Mari kita bersama-sama mendoakan mereka. Tuhan Bapa di surga, kami turut bersuka cita untuk 1 tahun Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga mereka. Kami percaya kasih Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Dan juga berkat Tuhan, baik berkat rohani dan berkat jasmani, semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin intim dengan Tuhan. Dan mereka juga bisa mengasihi sesama mereka. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hamba menyerahkan
Kehidupan mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan juga rumah tangga mereka. Tuhan sertai mereka. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jagai mereka. Dan biarlah mereka bertumbuh. Dan juga berbuah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.